Oke, selamat pagi Bapak. Saya Maria Makulata Ventia Ejang Hayesti dengan NIM 0842311014 di Prodi D3 Keperawatan. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, karena ini baru saja pulang opnam, jadi masih agak pilek sama radang. Mungkin maaf ya kalau semisal suaranya gak jelas atau gak enak didengar. Saya minta maaf. Oke, kembali ke materi. Pada cuplikan video ya Bapak, di durasi 9 menit 18 detik, Bapak mengatakan bahwa bahaya terbesar di dunia itu disebabkan oleh manusia, dan kebaikan di dunia itu juga dikreasikan oleh manusia. Saya setuju dengan apa yang Bapak katakan itu. Maaf ya Pak. Saya mempunyai satu pengalaman yang menurut saya tidak bakal terlupakan lah bagi saya. Pada saat dulu saya masih bekerja di Indomaret, ada seseorang yang tinggal di keluarga saya. Itu tinggalnya bersama mbah saya, dan kebetulan saya juga tinggalnya bersama mbah saya. Sebenarnya rumahnya itu berdempetan, cuman kan di rumah ibu dan bapak saya ini sudah ditempati oleh mbah sepupu saya dan adik kandung saya, jadi kamarnya penuh. Terus akhirnya saya di rumahnya mbah tidurnya gitu ya. Pada saat itu seseorang itu bersikap baik. Dia orangnya ramah, lalu rajin. Pokoknya kalau semisal dinilai dari luar ya, dia itu baiklah. Lalu pada satu hari tiba-tiba dia bilang bahwa ke mbah saya, bilang kalau, "Mbak, jangan panggilnya mbak Kak. Masku kok hilang ya mbak?" Tiba-tiba dia bilang begitu. Sontak mbah saya itu kaget. "Loh, kok iso? Nah di kok ngendi? Lah terus sopo ya Mas Siji kok?" Dengan berbagai banyak pertanyaan, lalu seseorang itu bilang kepada mbah saya, "Mbak jajal mak, aku disampean dicek dhisik. Menawa disampean ilham gitu." Dengan niatan baik dia bilang seperti itu. Lalu mbah saya langsung mengeceknya karena takut kan kalau hilang. Terus akhirnya mbah saya itu masih aman, masih lengkap semua, cuma punya dia yang hilang. Lalu dia bilang dengan santainya, "Wes, rak usah diperpanjang masalah iki, aku wis ikhlas. Aku wedi kok nek semisal sing nyolong iki krungu malah dadi rak penak." Dia bilang begitu. Lalu berjalanlah semua itu dengan melupakan masalah itu, berjalan dengan biasa-biasa saja. Beberapa bulan kemudian, bapak ibu saya itu sedang pergi ke Wonogiri, pulang kampung ya. Lalu yang di rumah itu hanya saya, Mbah Putri, Mbah Kakung, hanya bertiga itu. Tiba-tiba Mbah Putri dan Mbah Kakung itu bilang, "Fen, foto kepo Fen," dia bilang gitu. Lalu Mbah Putri bilang, "Kosek aku tak ganggu perhiasan sik," bilang gitu. "Bisa-bisa gue foto," dia bilang gitu. Lalu, "Oke, yo tak tunggu," saya bilang gitu. Tiba-tiba mbah saya bilang, "Kok mas kurang ono kabeh ki ndi yo Fen," bilang gitu. Saya di rumah mbah, kan saya juga tinggal di rumah mbah, merasa bahwa saya juga dicurigai. Lalu waktu sore itu bapak dan mama saya itu pulang. Setelah itu saya bilanglah kepada bapak dan mama saya itu, "Pak, Ma, iki Mbah Putri kok hilang?" Gitu. "Alah,
lali paling Mbak Putri bilang gitu, karena Mbak saya kan juga udah pikun dia karena udah tua. Lalu akhirnya setelah dicari-cari ternyata memang benar-benar tidak ketemu. Lalu beberapa keluarga itu mencurigai saya bahwa saya itu yang ambil. Lalu bapak saya dengan tegas bilang kepada saya, tanya kepada saya, Fed, apa kamu tahu toh ambil emas Mbak Putri? Dia bilang gitu. Sontak saya, aku ngerti, aku neng gini, aku turu gini, makanya itu saya dicurigai dan saya terima kalau saya dicurigai. Tetapi saya memang benar-benar tidak ambil, karena dulu waktu kerja di Indomaret itu saya sering sekali nge-full, jadi berangkat jam 7 pagi, kadang pulang jam 9. Lalu bapak bilang, yes kita bongkar kabeh yo Vel, tak cek ono pora. Lalu saya dengan santai saja, ya monggo silahkan cek mawon nek ono, saya bilang gitu. Setelah dicari-cari tidak ada, lalu bapak saya menggeledah kamar seseorang itu. Lalu dalam waktu yang sebentar bapak saya menemukan dompet yang berisi surat-surat emas, tapi sudah tidak ada emasnya. Itu di tas orang itu. Sontak bapak saya langsung kaget, duh lagi gitu. Lalu akhirnya seseorang itu yang sedang pulang kampung di area Weleri ditelepon oleh bapak saya, engko balik sih ya udah bengi, bilang gitu. Akhirnya dia pulang dan diinterogasi lah sama anak-anak dari bapak saya, anak-anak dari mbah saya, maaf, anak-anak dari mbah saya diinterogasi, yang dari Wonosari pulang ke sini memastikan, lalu yang dari Solo juga pulang ke sini memastikan bahwa yang benar yang ambil itu dia. Lalu akhirnya diinterogasilah dia, awal-awalnya itu tidak mengaku. Lalu akhirnya setelah diinterogasi lebih dalam, akhirnya dia mengaku bahwa dia itu yang ambil. Lalu mbah kakung saya itu orang yang pemarah, tapi dia juga pemaaf. Dia bilang kepada seseorang itu, bilang bahwa wes rak apa-apa, rak usah dibalikke, karena itu nominalnya juga lumayan besar, rak usah dibalikke. Tapi aku maaf ke kowe, tapi kowe rak itu lengkiri meneh, dia bilang begitu. Saya salut karena mbak kakung saya itu bekerja keras untuk membeli perhiasan buat Mbak Putri, tetapi malah diambil oleh orang lain dan dia juga memaafkan ya. Saya salut sekali dengan dia. Lalu akhirnya malam-malam itu langsung dia berberes semua barang-barangnya dan dibawa ke Weleri, diantar oleh bapak dan mbak saya. Dari kisah saya tadi, saya mengambil pelajaran bahwa orang yang di luarnya baik itu belum tentu hatinya baik. Tetapi jangan juga menilai orang dari covernya aja ya, bilangnya itu kayak sedikit hati krogo lempel lo, bilang gitu ya kalau bahasa Jawanya itu ya. Maka dari itu saya setuju dengan perkataan bapak. Sebenarnya jika seseorang itu tidak berbuat seperti itu, mungkin dia sudah diurusi baik oleh mbah saya. Mbah saya juga mungkin terlalu baik ya mau menerima dia dengan spontan di sini. Kebaikan Mbak Putri saya dan Mbak Kakung saya itu saya acungi jempol lah. Ya itu sekian cerita saya. Semoga teman-teman semua tidak menilai orang dari covernya saja, harus mengenal lebih
dalam, dan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.